Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya literasi digital. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Beni Javier Salam Putra dari Universitas Pertiwi dengan NIM 25120003. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada apa itu literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan kita dalam menggunakan internet secara bijak. Bukan hanya bisa memakai media sosial, tetapi juga bisa memahami informasi digital yang kita terima dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia digital. Lalu untuk slide selanjutnya, mengapa literasi digital itu penting? Ada 5 poin. Yang pertama, kita tidak akan mudah percaya kepada hoax. Lalu yang kedua, tidak salah menyebarkan informasi. Lalu yang ketiga, kita akan merasa lebih aman di dunia internet. Lalu yang keempat, kita juga dapat menyaring informasi yang kita terima. Lalu yang terakhir, kita juga dapat mengurangi dampak negatif di dunia internet. Lalu untuk slide selanjutnya, ada contoh aktivitas digital yang sering kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, kita sering menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau X, dan YouTube. Lalu kita juga bisa mencari informasi melalui Google, AI, atau yang lainnya. Lalu kita juga sering menggunakan dunia digital untuk belanja online seperti online shop, TikTok shop, atau Shopee, dan Tokopedia. Lalu kita juga menggunakan aktivitas digital untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, Line, lalu Telegram. Dan yang terakhir kita juga menggunakan untuk hiburan seperti kita buat nonton YouTube, Netflix, dan lainnya. Untuk slide selanjutnya, masalah yang akan kita hadapi tanpa adanya literasi digital. Yang pertama, kita akan lebih mudah percaya terhadap berita-berita palsu yang ada di dunia digital. Lalu yang kedua, kita juga akan rentan terkena penipuan online. Yang ketiga, kita juga dapat salah dalam menyebarkan informasi yang ada di dunia digital. Lalu yang keempat, kita juga bisa informasinya di dunia digital itu sangat banyak dan membuat kita lemah berpikir secara kritis. Untuk slide selanjutnya, ada dampak bagi pelajar dan mahasiswa, yaitu kita bisa salah mengambil sumber, seperti ketika kita diberikan tugas untuk mencari jurnal atau referensi jurnal, kita bisa salah dalam mengambil sumber yang ada. Lalu kita juga akan terkena plagiarisme, dan yang paling parah reputasi akademik kita akan menurun. Karena tadi sudah dibahas dampak bagi mahasiswa dan pelajar, kali ini dampak bagi masyarakat, yaitu antara masyarakat akan terjadinya salah paham, lalu akan terjadi konflik sosial dan ada perpecahan antar masyarakat dan dapat menimbulkan banyak kekacauan. Untuk selanjutnya ada contoh sikap literasi digital. Yang ada empat poin yang saya paparkan di sini, yaitu ada etika dalam berinternet. Lalu kita juga tidak boleh asal share. Lalu kita harus cek sumbernya. Lalu yang terakhir ada kita harus bersikap sopan di dunia digital. Karena materinya sudah habis, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi kalian semua yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya, boleh. Izinkan saya bertanya, contoh sederhana literasi digital dalam kehidupan mahasiswa itu apa ya? Baik, untuk contoh sederhana dalam mahasiswa dan kehidupan sehari-hari, itu kita biasanya sebagai mahasiswa itu menggunakan Google ya untuk mencari informasi-informasi, lalu seperti Google Scholar ya untuk mencari jurnal-jurnal gitu, lalu seperti Zoom untuk online meeting kelas gitu, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya bertanya, apakah literasi digital hanya tanggung jawab mahasiswa saja? Baik. Apakah literasi digital itu hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa saja? Literasi digital itu penting buat semua kalangan yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia juga semuanya penting. Tapi kita sebagai mahasiswa harus ikut andil dalam menerapkan literasi digital. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Sudah cukup.
Baik, karena tadi materinya sudah selesai dan juga sudah melakukan sesi tanya jawab, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dengan literasi digital, kita menjadi seseorang yang tidak akan mudah percaya kepada penipuan online dan terhindar dari kesalahan dalam penggunaan media sosial yang bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan masalah akademik dan konflik sosial. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.